Halo Rossoneri, selamat datang kembali di Pojok Rossoneri. Kali ini kita akan bahas topik yang lagi jadi sorotan di kalangan Milanisti, Emerson Royal yang belum memenuhi ekspektasi, sementara Pierre Kalulu bersinar untuk Juventus. Kabar ini bikin sebagian besar penggemar Milan kecewa, dan tentu saja memicu banyak diskusi soal keputusan transfer manajemen musim panas ini. Pierre Kalulu, yang dilepas ke Juventus dengan status pinjaman pada musim panas lalu, justru tampil impresif. Terbaru, dia membantu Juventus menang 3-2 atas RB Leipzig di Liga Champions. Kalulu dinilai sebagai salah satu pemain terbaik di lapangan, dan ini membuat para penggemar Juventus maupun Milan memuji performanya. Banyak Milanisti yang merasa kehilangan, apalagi mengingat betapa pentingnya peran Kalulu saat masih di San Siro. Di sisi lain, Milan mendatangkan Emerson Royal dari Tottenham Hotspur dengan biaya 15 juta euro sebagai pengganti Kalulu. Namun, performa Emerson sejauh ini belum sesuai ekspektasi. Dalam beberapa pertandingan Serie A, dia kesulitan beradaptasi dengan gaya bermain Paulo Fonseca, dan ini memicu kekecewaan di kalangan Milanisti. Beberapa penggemar menyatakan kekecewaannya di media sosial, baik di Instagram maupun X sebelumnya Twitter. Salah satu komentar yang viral berbunyi, kenapa kita lepas Kalulu yang begitu potensial hanya untuk menggantinya dengan Emerson yang belum bisa tampil maksimal? Banyak yang menyesali keputusan ini, terutama setelah melihat Kalulu tampil luar biasa bersama Juventus. Emerson memang masih punya waktu untuk membuktikan dirinya, tapi tekanan terus meningkat. Jika dia tidak segera memperbaiki performanya, AC Milan bisa saja menghadapi kritik lebih tajam dari para penggemar yang sudah kecewa. Posisi bek kanan sangat penting dalam skema permainan Milan, dan performa buruk di lini ini bisa mempengaruhi keseimbangan tim secara keseluruhan. Jadi, menurut kalian, apakah Milan terlalu cepat melepas Kalulu? Atau seharusnya Emerson diberi waktu lebih untuk beradaptasi? Mari kita bahas di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari Pojok Rossoneri. Forza Milan! AC Milan memulai perjalanan mereka di Liga Champions musim ini dengan langkah yang kurang mengesankan. Dua kekalahan beruntun, pertama dari Liverpool dengan skor 1-3 dan yang terbaru melawan Bayer Leverkusen dengan hasil tipis 0-1, membuat mereka berada di posisi sulit. Dengan tidak adanya kemenangan sejauh ini, Rossoneri pun tercecer di posisi ke-32 di fase grup, bersanding dengan 7 tim lainnya seperti RB Leipzig, Girona, Sturm Graz, Red Star Belgrade, RB Salzburg, Slovan Bratislava, dan Young Boys. Namun, situasi ini belum sepenuhnya menutup peluang Milan untuk bangkit. Dengan format baru kompetisi Liga Champions, masih ada 6 pertandingan tersisa yang bisa menjadi kesempatan bagi anak asuh Paulo Fonseca untuk memperbaiki situasi. Mantan penyerang legendaris Milan, Oliver Bierhoff, merasa bahwa tim ini masih memiliki peluang, meskipun ia menyayangkan pendekatan yang terlalu hati-hati saat menghadapi Bayer Leverkusen di Bay Arena. Milan seharusnya bisa memanfaatkan ruang yang ada lebih baik melalui serangan balik. Mereka punya kesempatan untuk membuat lebih banyak masalah bagi lawan, diujar Bierhoff kepada La Gazzetta dello Sport, seperti dilansir Football Italia. Meski demikian, dengan 6 pertandingan tersisa, Milan masih bisa mengumpulkan hingga 18 poin. Selain harus berhadapan dengan tim raksasa Real Madrid, lawan-lawan lain yang akan mereka hadapi di atas kertas tampak lebih mudah, seperti Klub Brugge, Slovan Bratislava, Red Star, Girona, dan Dinamo Zagreb. Bierhoff optimistis bahwa jika Milan mampu tampil lebih baik seperti di babak kedua saat melawan Leverkusen, mereka masih punya peluang besar untuk lolos dari fase grup. Namun,
Dia juga menekankan pentingnya untuk tidak melakukan kesalahan lagi di pertandingan-pertandingan berikutnya. Format baru Liga Champions memungkinkan lebih banyak kesempatan, namun tidak akan ada ruang untuk kesalahan bagi Rossoneri jika mereka ingin terus melaju di kompetisi bergengsi ini. Format baru ini bisa membantu Milan bangkit. Masih ada 18 poin yang bisa diraih, jadi belum ada yang hilang. Tapi Milan harus menghindari kesalahan, dan jika mereka bermain seperti di babak kedua lawan Bayer, saya yakin mereka bisa lolos, ditambah Bierhoff. Dengan jadwal yang masih panjang, Milan tak boleh lengah dan harus memastikan setiap laga ke depan menjadi momentum kebangkitan mereka di kancah Eropa. Kabar selanjutnya membahas salah satu pemain yang menjadi incaran AC Milan untuk memperkuat lini tengah di musim panas mendatang. Namanya adalah Richard Rios, gelandang yang saat ini bermain untuk Palmeiras. AC Milan dikabarkan sangat tertarik dengan Rios dan telah memantau perkembangan pemain asal Kolombia ini selama kurang lebih 4 bulan terakhir. Penampilan apiknya bersama Palmeiras membuat banyak klub top Eropa mulai memperhitungkannya sebagai target potensial di bursa transfer. Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan oleh Milanisti. Palmeiras telah menyematkan klausul pelepasan sebesar 60 juta euro dalam kontraknya. Meski begitu, AC Milan tidak memiliki niat untuk mengaktifkan klausul tersebut. Hal ini mungkin dikarenakan manajemen Milan ingin bernegosiasi untuk mendapatkan harga yang lebih rendah atau mencari opsi lain yang lebih sesuai dengan anggaran transfer mereka. Seperti yang kita tahu, Milan kerap mencari pemain berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau, terutama untuk menyeimbangkan aspek keuangan klub. Jadi, apakah Richard Rios akan tetap menjadi prioritas bagi Milan? Atau Milan akan mencari alternatif lain di bursa transfer? Kita tunggu saja perkembangannya.